Halo semuanya, selamat datang di paparan kali ini. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang, jujur aja, sangat relevan buat kita semua. Judulnya, Evolusi Pendidik, Fasilitator, dan Pembelajar Sepanjang Hayat di Era Digital. Langsung aja kita mulai ya. Nah, kita ini lagi ada di tengah pergeseran yang luar biasa besar di dunia pendidikan. Coba ingat-ingat lagi deh, dulu kita ngebayangin guru itu sosok yang berdiri di depan kelas, ceramah panjang lebar, dan jadi satu-satunya sumber ilmu, kan? Tapi sekarang muncul satu pertanyaan besar. Apakah pendidikan kita tuh udah benar-benar siap buat menghadapi generasi alfa? Maksud saya, ini generasi yang sejak lahir udah pegang layar sentuh. Buat mereka, internet itu udah kayak udara yang mereka hirup setiap hari. Generasi Z dan alfa ini punya cara kerja otak dan kebiasaan belajar yang benar-benar beda dari kita. Logikanya, kalau gaya belajar mereka udah berubah drastis, ya cara kita mengajar juga mutlak harus dirombak total. Setuju nggak? Kalau Anda butuh bukti seberapa mendesaknya perubahan ini, coba kita lihat datanya sebentar. Di tahun 2019 aja, menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet, pengguna internet di Indonesia itu udah tembus angka 143,26 juta jiwa. Itu angka yang gila banget kan? Bayangin aja gimana melonjaknya angka itu sekarang. Internet udah jadi semacam rumah kedua buat anak-anak kita. Fakta ini bikin satu hal jadi sangat jelas. Literasi digital buat seorang guru itu bukan lagi sekedar nilai tambah, tapi udah jadi syarat mutlak, nggak bisa ditawar lagi. Guru wajib banget masuk dan ngerti dunia tempat murid-muridnya nongkrong setiap hari. Terus gimana sih sebenarnya wujud nyata dari evolusi guru di abad ke-21 ini? Ternyata peran mereka sekarang udah beda jauh. Pertama, guru itu sekarang fungsinya sebagai fasilitator pembelajaran yang dinamis. Artinya, mereka lebih ke ngarahin, bukan cuma sekedar yuapin informasi. Kedua, mereka itu penghubung sumber belajar. Anak sekarang kan bisa belajar dari mana aja ya. Nah, guru yang bantu pilihin mana sumber yang oke dan kredibel. Ketiga, ini yang super penting. Guru bertindak sebagai penjaga gawang informasi. Dan yang terakhir, pastinya, guru harus jadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, bayangin aja, teknologinya lari kencang. Kalau gurunya nggak ikut lari, pasti ketinggalan. Ngomong-ngomong soal peran penjaga gawang tadi, mantan Mendikbud kita, Bapak Muhadjir Effendi, pernah menyoroti hal ini dengan sangat pas. Beliau bilang informasi yang membahayakan itu harus dibendung oleh guru. Jadi begini, literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau bikin presentasi yang kelap-kelip. Jauh lebih dalam dari itu, ini soal melindungi anak-anak kita. Guru yang melek teknologi itu jadi garda terdepan buat ngefilter hoax, mencegah perundungan siber, dan yang paling krusial, menangkal pengaruh ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Singkatnya, guru adalah pelindung utama anak-anak di alam semesta digital yang super luas ini. Nah, biar bisa ngejalanin peran-peran super tadi, guru-guru punya satu senjata pamungkas nih, namanya TPACK. Singkatan dari Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Kedengerannya rumit ya, tapi sebenarnya simpel kok. Intinya, seorang pendidik itu dibilang jago digital kalau dia bisa meramut 3 hal dengan pas. Penguasaan materi pelajaran, metode mengajar yang tepat, dan alat teknologi yang relevan. Ibaratnya bikin kue. Kalau cuma model alat canggih tapi resep dan cara masaknya salah, ya kuenya bantat kan? Jadi teknologi nggak bakal efektif kalau nggak dibarengi metode mengajar yang benar. TPACK inilah kuncinya buat mengawinkan teknologi ke dalam kelas secara harmonis. Oke, sekarang mari kita intip gimana sih praktek TPACK ini di lapangan. Ada satu studi kasus yang menarik banget dari SD Negeri 6 Tumpang di Kabupaten Malang. Kabar baiknya, para guru di sana tuh hampir tiap hari udah pakai media digital. Mereka udah lumayan jago lah pakai template siap saji dari Canva, Quizizz, bahkan YouTube. Beberapa malah punya salurannya sendiri loh, tapi, nah ada tapinya nih. Ternyata mereka masih jarang banget pakai bahan bacaan digital yang sifatnya mendalam dan bervariasi. Guru-guru masih keteteran kalau disuruh bikin materi digital tingkat lanjut yang kompleks dari nol. Artinya apa? Adopsi teknologi emang udah jalan, tapi skill buat meracik materinya masih butuh banget di-upgrade. Dan jujur aja, apa yang terjadi di Malang tadi itu baru satu kepingan dari teka-teki pendidikan kita. Coba kita bandingkan dua realitas yang jomplang banget di Indonesia. Di kota-kota besar, obrolannya udah canggih banget. Udah ngomongin integrasi kecerdasan buatan, platform belajar adaptif, sampai kewarganegaraan digital. Tapi di sisi lain, coba kita tengok saudara-saudara kita para pendidik di daerah 3T. Tertinggal, terdepan, dan terluar. Jangankan ngomongin sistem pintar, mereka masih harus bergelut dengan masalah basic banget. Mulai dari nggak ada perangkat kerasnya, sinyal internet yang kembang kempis, sampai anggaran yang mepet. Saking terbatasnya, kadang solusi awalnya itu harus dari hal kayak masang panel surya cuma buat nyalain laptop. Beda banget kan realitasnya? Tapi tunggu dulu, ternyata masalahnya bukan cuma soal nggak ada sinyal atau laptop loh. Di lapangan, terutama di daerah pedesaan, ada hambatan sosial dan budaya yang sering nggak kelihatan. Pertama soal umur. Nggak bisa dipungkiri ada jurang antar generasi.
Guru-guru senior yang usianya di atas 50 tahun itu seringkali merasa kewalahan banget buat ngejar aplikasi digital terbaru. Terus yang kedua, ada penolakan kultural dari masyarakat sekitar. Terkadang ada rasa takut yang mengakar kalau teknologi modern ini malah bawa dampak buruk buat nilai budaya lokal mereka. Akibatnya apa? Teknologi cuma dibolehin buat hiburan aja, bukan buat pendidikan. Ironis ya. Menghadapi semua kendala tadi, ada satu konsep psikologis yang sering banget luput dari perhatian kita. Self-efficacy alias keyakinan diri. Gini deh, seandainya kita ngasih laptop paling mahal dan internet paling ngebut sedunia ke seorang guru, apakah otomatis kelasnya jadi seru dan efektif? Ya, belum tentu. Keyakinan diri inilah yang jadi jembatan psikologisnya. Seberapa besar sih keyakinan guru itu pada kemampuannya sendiri buat ngelola kelas pakai teknologi baru? Percaya atau enggak, kesiapan mental dan keyakinan guru ini posisinya sama pentingnya, bahkan seringkali jauh lebih penting daripada seberapa canggih gawai yang mereka pegang. Buktinya ada loh, dan ini benar-benar mencerahkan. Ada sebuah penelitian terhadap guru-guru SMP di Kabupaten Ponorogo. Ternyata, guru yang punya keyakinan diri yang tinggi itu jauh lebih ngotot dan berani pas belajar alat digital baru. Mereka ini tipe yang gak gampang nyerah kalau tiba-tiba internet putus atau proyektor ngadat. Dan tahu nggak efek dominonya apa? Kemahiran digital guru ini terbukti secara langsung mendongkrak nilai akademik siswa mereka di kelas. Jadi kesimpulannya jelas banget, saat seorang guru percaya pada kemampuannya sendiri, murid-muridnya juga bakal ikut bersinar terang. Keren banget kan? Terus langkah nyatanya gimana nih? Kita jelas nggak bisa biarin guru-guru ini berjuang sendirian. Harus ada aksi konkret buat ningkatin skill mereka secara berkelanjutan. Pertama, pastinya meratakan infrastruktur ya. Harus ada solusi kreatif kayak panel surya tadi buat daerah 3T. Kedua, pelatihan teknologinya harus dirombak. Jangan cuma ngajarin cara menekan tombol ini itu, tapi harus nyentuh sisi pedagogisnya secara utuh. Ketiga, kita harus bikin komunitas guru itu makin hidup, kayak di forum MGMP, biar mereka bisa saling curhat dan ngasih inspirasi. Dan keempat, masukin sistem sertifikasi digital, singkat atau micro-credentials, yang bisa memfasilitasi perjalanan guru buat terus belajar sepanjang karirnya. Nah, sebagai penutup, saya mau mengajak Anda merenungkan satu hal ini. Alat-alat canggih, laptop terbaru, aplikasi premium, semua itu bisa kok kita beli pakai uang, asalkan anggarannya ada. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita berinvestasi dengan porsi yang sama besarnya untuk memberdayakan keyakinan diri dan pola pikir para pendidik kita? Ingat ya, sebagus apapun transformasi digital di pendidikan kita, pada akhirnya itu semua nggak bergantung pada mesin komputernya, tapi pada manusia yang menggunakannya. Guru adalah kunci penentu segalanya. Gimana menurut Anda? Terima kasih banyak sudah menyimak paparan kali ini. Teruslah semangat belajar dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.